Shalom Super Kids. Shalom. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa, antusias. Yes, siap. Senang banget nih kita berkumpul lagi untuk ibadah online Super Kids. Sebelum kita ibadah, kita doa dulu yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Tuhan Yesus berkati agar agar ibadah Super Kids hari ini berjalan dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yuk kita memuji Tuhan sama-sama, tapi harus semangat syaratnya, nggak boleh loyo. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Yeay! Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya.
hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur padamu selamanya. Shalom Super Kids, Shalom. Halo anak-anak Tuhan yang luar biasa, anak-anak Super Kids yang diberkati Tuhan. Apa kabarnya? Wah, Kak Gaby percaya kita semua sehat semua, semuanya semangat, semuanya sudah siap untuk mengikuti ibadah hari ini. Tadi kalau kita sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan, sekarang waktunya kita duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Setuju? Oke, kita sama-sama berdoa ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh beribadah online Super Kids. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Engkau tuntun kami Tuhan, Engkau jamah kami supaya kami dapat mengerti akan isi hati Tuhan. Kami siap Tuhan, haleluya. Amin. Yes, semuanya luar biasa. Sudah berdoa dengan bagus, duduk dengan baik. Nah, sekarang udah siap belum Alkitabnya? Yuk siapkan dulu Alkitabnya. Kalau yang mau ke toilet, boleh ke toilet dulu. Cepet, terus kita kembali lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke, adik-adik Super Kids, semua sudah ready? Ready semua? Semangat semua? Kak Gaby punya pertanyaan. Sepanjang bulan ini kita bahas apa ya kira-kira? Ada yang tahu? Siapa ya yang tahu ya? Nah, kira-kira ngerti nggak ya bulan ini kita bahas apa? Wah, top semua. Kita bahas tentang semangat. Ya kan? Udah bahas tentang semangat, tentang antusias ya, tentang yang bersikap positif. Semua pasti sekarang sudah semangat semua ini pasti ya. Sudah semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapa di sini yang semangat mendengarkan firman Tuhan? Angkat tangan. Iya, semuanya angkat tangan. Sip dong. Oke, hari ini
masih di bulan Januari, di minggu terakhir. Nah, adik-adik Super Kid, hari ini kita juga tetap mau membahas bagaimana sih kita bisa menjadi anak-anak yang berprestasi, bagaimana sih kita dapat menjadi anak-anak yang menjadi juara. Yo, tanya dulu Kak Gaby sekarang, siapa di sini yang pengen jadi juara? Jadi anak yang berprestasi siapa? Semua pasti mau ya, semua pasti pengen jadi anak yang berprestasi. Kenapa kok pengen? Iya, supaya bisa membanggakan orang tua, terus supaya juga bisa jadi berkat buat teman-teman yang lain gitu ya. Oke deh, karena sekarang semua kepingin sekali menjadi berhasil, menjadi juara, kepingin menjadi apalagi ya, bintang gitu ya, kepingin jadi orang yang pinter gitu ya adik-adik ya. Kira-kira apa ya yang harus dilakukan? Nah, hari ini kita mau belajar adik-adik gimana sih supaya kita bisa menjadi orang yang berprestasi. Nah, adik-adik kita belajar dari kisah dari Bapak Yosua yang membawa bangsa Israel itu loh. Nabi Yosua yang membawa bangsa Israel untuk menyeberangi Sungai Yordan. Sudah pernah dengar ceritanya semua? Sudah pernah mendengarkan ya cerita ini ya? Nah, bagi yang belum tahu atau mungkin lupa ceritanya, kita saksikan dulu video berikut ini. Selamat menyaksikan. Ini adalah Yosua. Halo. Yosua adalah pemimpin bangsa Israel Oh, yang Tuhan pakai untuk membawa umatnya bangsa Israel ke tanah perjanjian. yeah, let's do it. Yosua mempersiapkan bangsa Israel untuk menyeberangi Sungai Yordan, yang saat itu menjadi satu-satunya batas pemisah antara kemah bangsa Israel dengan tanah Kanaan. Alright. Right here. Okay. Sesuai dengan perintah Allah, bangsa Israel berkemah dekat Sungai Yordan selama 3 hari untuk menunggu. Masalahnya, selama musim menuai, Sungai Yordan itu sebak sampai meluap airnya. Jadi tidak mungkin bangsa Israel menyeberang. Lalu, Tuhan juga memerintahkan untuk para imam pengangkat tabut Tuhan untuk membawa tabut itu menyeberangi Sungai Yordan dan berjalan di depan bangsa Israel. Lalu, Tuhan menyuruh Yosua untuk menyuruh para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai yang deras itu. Lalu, setelah pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air, maka berhentilah air itu mengalir. Menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah Sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi Sungai Yordan. Lalu Yosua memilih dari bangsa Israel 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan memerintahkan pada mereka untuk mengangkat 12 batu dari sini, dari tengah-tengah Sungai Yordan. Setelah batu itu dibawa menyeberang, Yosua menegakkan 12 batu itu di Gilgal. Arti dari ke-12 batu itu adalah Israel telah menyeberangi Sungai Yordan ini di tanah yang kering. Sebab Tuhan Allah kita telah mengeringkan di depan kita air Sungai Yordan, sampai kita dapat menyeberang seperti yang telah Tuhan lakukan dengan Laut Teberau. Oke, semuanya sudah melihat video tadi ya. Bagaimana cerita Nabi Yosua atau Bapak Yosua itu mengantarkan umat Israel itu ya untuk masuk ke tanah perjanjian. Tapi saat itu mereka harus melewati yang namanya Sungai Yordan. Waduh, Sungai Yordan itu adik-adik, airnya itu bukan kaleng-kaleng, airnya itu keras, badai gitu ya. Ditulis di Alkitab, kalau airnya itu sangat kencang, sangat deras alirannya. Mungkin enggak ya kalau sungai yang besar alirannya kencang kita bisa menyeberangi?
Wah ya gak bisa adik-adik. Bisa-bisa kita nanti terkintir apa tuh namanya. Ikut alirannya kita hilang nanti. Hanyut namanya adik-adik ya. Wah bisa bahaya. Tapi Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Tuhan menunjukkan mujizat. Apa coba mujizatnya? Siapa yang tahu apa mujizat Tuhan hari itu? Tuhan membuat sungai itu langsung kering. Jadi bangsa Israel bisa langsung menyeberangi. Nah, jadi adik-adik, ada ceritanya tadi kita lihat ya. Tuhan berfirman kepada Bapak Yosua supaya apa? Supaya mereka tuh berkemah dulu. Terus mereka mengangkat tabut perjanjian, terus baru mereka menapakkan kaki, baru mereka bisa menyeberang. Berarti Nabi Yosua itu mendengarkan apa ya? Mendengarkan firman Tuhan. Kita adik-adik kalau kita mau sukses, mau berprestasi, mau jadi juara, harus mau mendengarkan firman Tuhan, juga mendengarkan Bapak Ibu guru kita. Kita harus mau belajar, itu intinya adik-adik ya. Kita harus mau jadi anak yang rajin belajar. Karena kalau kita nggak tahu, kita bisa menjadi tahu dengan adanya kita belajar. Nah, siapa di sini yang mulai sekarang ambil keputusan, aku mau rajin belajar? Coba angkat tangannya, yuk Kak Hebi lihat dari sini. Wih, semua pasti mau rajin belajar. Supaya apa? Supaya kita dari yang nggak tahu, ya, jadi tahu. Oh begini toh caranya, oh begitu toh caranya. Dulu Kak Gebi nggak ngerti bahasa Inggris ya. Sekarang dengan belajar, ya jadi mengerti. Sombong amat. Little I can. Gitu ya adik-adik Super Kid ya, oke. Nah, sekarang yang pertama kita harus mau menjadi anak yang mau belajar. Rajin belajar supaya kita jadi anak yang berprestasi. Oke, itu poin yang pertama adik-adik yang bisa kita pelajari dari kisah Bapak Yosua membawa bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Poin yang kedua adik-adik, gimana caranya ya supaya kita bisa sukses gitu ya, seperti Bapak Yosua sukses membawa bangsa Israel untuk menyeberang sungai Yordan itu. Gimana cara yang kedua? Nah, tadi ceritanya ya adik-adik ya, kalau kita lihat videonya, akhirnya itu ada Pak Yosua itu menyuruh beberapa orang untuk mengangkat tabut perjanjian. Waduh, tabut perjanjian itu besar adik-adik, nggak bisa diangkat seorang diri. Tadi di gambarnya ya, harus diangkat minimal 4 orang adik-adik. Orang yang besar-besar ngangkat gini. Nah, ngangkat gini, terus habis itu harus melangkahkan kakinya. Ngelangkah kakinya adik-adik, harus dilangkahkan. Berarti itu menunjukkan suatu usaha. Nah, ada usaha yang dilakukan supaya itu airnya bisa hilang, bisa kering. Usaha apa? Usaha menapakkan kaki sama mengangkat tabut perjanjian tadi supaya orang-orang juga bisa lewat kering dan bisa menyeberang adik-adik. Sama dengan kita kalau mau jadi anak yang berprestasi, kita juga harus harus berusaha dengan semangat. Gak boleh usahanya cuma sekali tok, gini belajar aku belajar masak ini, mau belajar gimana sih cooking itu ya, belajar masak. Terus nyoba 1 kali, gagal. Waduh gak mau masak lagi deh, nah itu gak boleh. Kita harus berusaha dengan semangat. Kalau nggak bisa, coba lagi. Kalau belum berhasil, coba lagi sampai berhasil. Nggak boleh yang namanya patah semangat. Harus semangat. Nah, yang kedua kita belajar, kita harus usaha dengan semangat supaya kita bisa jadi anak-anak Tuhan, anak-anak Super Kid yang berprestasi. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Super Kids. Nah, sekarang semua masih semangat ya. Yang semangat coba Kak Gaby mau dengar suaranya. Katakan semangat. Kurang semangat nih. Ayo 1, 2, 3 semangat. Nah gitu dong. Kita udah masuk di poin ketiga. Poin yang terakhir.
Adik-adik, ini juga salah satu kunci kalau kita mau menjadi anak Tuhan yang berprestasi. Nah, di situ Bapak Yosua itu disuruh sama Tuhan, ayo Pak Yosua, kamu harus memilih 12 orang untuk mengangkat batu. Terus dijadikan tugu. Waduh, buat apa ya adik-adik kira-kira ya? Batu besar diangkat, terus ditumpuk jadi tugu. Nah, ada yang tahu nggak tugu itu apa? Nah, tugu itu seperti ini loh. Di Surabaya ada namanya Tugu Pahlawan. Tahu kan adik-adik? Tugu Pahlawan itu untuk memperingati suatu tempat untuk memperingati keberanian pahlawan-pahlawan arek-arek Surabaya yang melawan penjajah pada saat itu adik-adik. Namanya Tugu Pahlawan. Nah sekarang ini di zaman Yosua itu Tuhan menyuruh Yosua untuk membuat batu. Mengangkat batu, 12 batu diangkat dibuat tugu. Supaya apa? Supaya semua cucu-cucunya orang yang berhasil lewat ini, anak-anaknya, generasinya tuh bisa mengingat akan kebaikan Tuhan. Ternyata adik-adik, dari sini kita belajar bukan cuma semangat, bukan cuma belajar, tapi juga harus mewartakan firman Tuhan. Karena apa? Karena kita ini loh, tugu-tugunya Tuhan yang dilihat orang gitu ya adik-adik ya. Kalau orang ngelihat kita jadi ingat kebaikan Tuhan. Yo, siapa di sini kalau orang ngelihat adik-adik jadi ingat, wah Tuhan Yesus baik ya. Anak ini, anak Super Kids ini, Michelle ini, mungkin ya Stephen ini, Carlos ini, semua baik karena kebaikan Tuhan. Gitu kan jadi senang adik-adik ya, jadi happy. Kita bisa mewartakan kasih Tuhan lewat kehidupan kita. Selain yang pertama tadi, semangat. Yang pertama tadi, kita harus mau belajar. Yang kedua tadi, kita harus mau usaha dengan semangat. Kalau gagal, bangkit lagi, gagal, coba sampai bisa. Yang ketiga adalah mewartakan kasih Tuhan lewat kehidupan kita. Nah, hari ini udah ngerti ya, adik-adik belajar sesuatu hari ini? Siapa yang mau jadi seperti Tuhan Yesus? Yang memancarkan kasih di mana-mana? Ya, angkat tangan semua. Siapa yang mau jadi anak-anak yang berprestasi? Angkat tangannya. Wih, semua mau jadi anak-anak yang berprestasi. Sip deh adik-adik, Kak Gaby seneng ngelihatnya. Hari ini sekian dulu firman Tuhan. Kita akan bertemu lagi di minggu depan di ibadah online Super Kids. Nah, yuk sama-sama kita tutup dalam doa. Yuk kita doa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami sudah belajar sebagian dari firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menjadi anak yang mau belajar dan juga anak yang mau berusaha dengan semangat dan juga selalu mewartakan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau lindungi kami, Kau jagai kami, Tuhan berkati keluarga kami, Tuhan berkati sekolah kami, Tuhan berkati kesehatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pertemukan kami minggu depan di ibadah online Super Kids. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Oke, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.